akan baca sebuah ayat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 bunyinya, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Amin. Saudara-saudara, kita semua sudah tahu dan mengerti bahwa satu kali kelak kita akan mengalami kematian. Kematian itu tidak memilih umur, ada yang sudah lanjut usia, ada yang masih muda, bahkan ada yang masih kanak-kanak. Puji nama Tuhan. Tetapi yang penting di sini kita harus mengerti arti kematian. Apa arti kematian itu? Ini pertanyaannya. Apa arti kematian itu? Menurut medis, kematian itu adalah tidak berfungsinya organ tubuh. Misalnya otak kita sudah tidak berfungsi lagi, paru-paru kita sudah tidak berfungsi lagi. Itu yang disebut kematian secara medis. Tidak berfungsinya organ tubuh. Kata orang Arab, arti kematian itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Roh yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Tubuh yang berasal dari tanah kembali kepada tanah. Itu disebut raji'un. Kembali menjadi tanah. Puji nama Tuhan. Arti kematian menurut orang Sunda, muli kajati mulang ka asal, dipundut kunu rahayu, dipenta kunu kawasa. Itu arti kematian secara orang Sunda. Tetapi kita melihat dalam ayat tadi bahwa arti kematian menurut Kristus, Lazarus telah tertidur. Ini arti kematian menurut Kristus, telah tertidur. Makanya budaya Sunda itu sangat alkitabiah. Kata budaya Sunda, kuburan itu tempat pasarean, tempat orang tidur. Puji nama Tuhan. Jadi kita mengerti sekarang apa yang dikatakan Kristus tentang arti kematian. Orang yang meninggal itu sedang tertidur. Nah, kalau kita tahu orang yang meninggal ini sedang tertidur, pasti dia akan bangun. Pertanyaan yang kedua, kapan bangunnya? Orang yang tertidur, orang yang meninggal itu kapan bangkitnya? Ini harapan dari orang Kristen, ada kebangkitan. Orang yang meninggal yang sedang tertidur akan bangun. Kapan bangkitnya? Kalau kita baca dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17, bunyinya sebagai berikut. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam kedua ayat itu diterangkan kapan orang yang tidur itu bangun, kapan orang yang meninggal itu bangkit. Ternyata bangkitnya di saat parousia, kedatangan Tuhan di udara. Parousia, kedatangan Tuhan di udara, akan terjadi dua hal yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya. Yang pertama, orang
Kemudian apabila misalnya kita masih hidup, Tuhan datang dalam parousia itu, kita tidak usah mati. Langsung tubuh kita diubah. Dari tubuh yang hina ini, tubuh yang lemah ini, dirubah menjadi tubuh yang mulia, tubuh yang sangat kuat, tubuh yang luar biasa dari Tuhan. Jadi yang mati dibangkitkan, kita yang hidup dirubah. Kemudian kita terbang ke udara bersama-sama dan bertemu di udara. Di sana ada pertemuan kembali. Kita akan bertemu kembali dengan Bun Nelly di udara itu. Puji nama Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Sebab yang meninggal dibangkitkan, yang hidup dirubah. Kita sama-sama naik ke udara di sana. Ada pertemuan yang akbar. Ada pertemuan yang besar. Kita akan bertemu kembali. Saudara percaya? Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini pengharapan kita. Orang yang meninggal dalam Tuhan sedang tertidur. Dan dia pasti akan bangun. Dia akan bangkit pada saat parousia. Tuhan datang di udara. Yang mati dibangkitkan. Yang masih hidup dirubah. Kita akan ada pertemuan akbar di udara. Pertanyaan yang ketiga, apa syaratnya dibangkitkan? Sebab tidak semua orang akan dibangkitkan. Pada saat parousia itu tidak semua orang akan dibangkitkan. Kalau kita baca kitab Wahyu, akan dibangkitkan orang yang tidak dibangkitkan pada parousia itu akan dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun, dibangkitkan untuk dihukum. Ya, bukan untuk diselamatkan, tapi untuk dihukum. Nah, apa syaratnya agar kita pada parousia nanti dibangkitkan? Kalau kita sudah tidur, kalau kita sudah meninggal, kita baca ayat yang ke-14. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi syarat agar kita bisa dibangkitkan dalam parousia itu, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Sebab kematian Yesus untuk menebus dosa kita, kebangkitan Yesus untuk membenarkan kita, kenaikan Yesus Mi'raj ke sorga, sediakan tempat di sana, dan Dia akan menjemput saya dan saudara dalam parousia nanti. Kalau kita sudah meninggal, kita akan dibangkitkan. Kalau kita masih hidup, kita akan diubah. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Inilah iman kita. Inilah kepercayaan kita. Di dalam Yesus ada harapan yang bahagia. Di dalam Yesus ada pengharapan. Kematian bukan akhir segalanya. Kematian bukan akhir dari kehidupan kita. Kematian adalah sebuah pintu gerbang untuk menunggu kedatangan Tuhan, untuk membangkitkan kita, untuk mengubah kita, dan kita akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Sebagai ayat terakhir kita baca Roma 5 ayat 8 dan ayat 9. Bunyinya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Jadi jelas, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias, keselamatan itu adalah suatu kepastian. Kita akan terlepas dari murka Allah. Apa murka Allah itu? Neraka yang kekal. Kita lepas dari murka Allah. Sebab ketika Yesus mati untuk menebus dosa kita. Ketika Yesus bangkit untuk membenarkan kita di pengadilan Allah nanti. Ketika Yesus naik ke surga, sediakan tempat. Dan apabila tempat itu sudah tersedia buat kita semua, Dia akan datang untuk menjemput saya dan saudara. Kesimpulannya, iman di dalam Yesus Kristus, keselamatan itu adalah suatu kepastian. Ini yang dimiliki oleh Ibu Nelly. Dia bukan saja percaya kepada Tuhan Yesus, sampai akhir hidupnya dia melayani itu. Filipi 1:21 mengatakan hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin, saudara. Haleluya. Kematian buat orang Kristen adalah suatu keuntungan. Kata Wahyu pasal 14 ayat 13 ayat 14 ayat 13 14 ya, mengatakan kematian orang Kristen itu berbahagia. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya bagi saudara yang pada pagi hari ini mendengar firman Tuhan, yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Sebab Dia mati untuk menebus dosa kita, bangkit untuk membenarkan kita. Keselamatan dalam Yesus adalah suatu kepastian, bukan mudah-mudahan, suatu kepastian. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyi nomor 3. Tunggu kami di rumah Bapa.